Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumikum wa ulumi masyayikhina wa ulumi masyayikhina wa ulumi sairi sadatina salihin fid daraini amin. Ya Rabbal. Al-isyaratu, isyarah. Al-isyarah di sini seperti ungkapan petiklah yang tersirat dari yang tersurat. Maka hal yang semacam inilah yang dapat kita petik dari dhammah. Dhammah dari segi nahwu ya sebagai tanda daripada baris dapan, dan dhammah jika diartikan secara maknawi dalam cangkupan ilmu tasawuf, mari kita lihat. Lirafi ila maqamil muqarrabin arba'u alamatin. Ada 4 tanda bagi yang ingin naik derajat menuju maqam muqarrabin, orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena tak ada seorang pun yang dapat mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendekat pun itu dilirik dari segi ikhtiar, ia juga sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan pertolongannya. Kemudian dari 4 tanda itu, awaluha, yang pertama, ad-dhammah. Ad-dhammah di sini Tiang lebih condong mengartikannya penyerahan mayung sebungkul. Ayadamal muridu ila syekh, yakni menyerahkan diri, ya nyerah mayung sebungkul lah kepada murabbi. Wa suhbatihi wa khidmatihi, nyerah mayung sebungkul untuk ngiring beliau, khidmat kepada beliau, wa ta'zimihi, dan mengagungkannya, wa mahabbatihi, tentu dengan mencintainya juga. Kata-kata nyerah mayung sebungkul di sini mengisyaratkan makna yang sangat luas sekali, sehingga pada zaman sekarang banyak yang mengubah konteks dari kata tiang nyerah mayung sebungkul. Contoh tiang nyerah dare sepasang. Kira-kira apa filosofisnya itu, tiang kurang paham. Apa maksudnya di sini? Wallahi ma aflaha man aflaha illa bi suhbati man aflaha. Wallahi, demi Allah. Waw di sini waw huruf qasam. Ma aflaha, tidak ada orang yang sukses, illa bisuhbati, tidak ada kesuksesan, ma'aflaha, dari orang-orang yang sukses, illa bisuhbatin man afla, bisuhbati man aflaha, kecuali dengan ngiring orang-orang yang sukses. Jadinya ya ngiring Maulana Syekh, sukses sudah insyaallah. Amin. Sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wasaniha wal huwiyah wal haqiqah, fala budda lil muridi ayyafna fid dzati haqiqah. Nah, yang kedua di sini waw di sini mengisyaratkan hakikat kepanaan. Fala budda lil murid, tunduan dan hakikat. Muridi ayyafna fid dzati haqiqatan, maka harus bagi seorang murid itu ia mempanakkan atau meleburkan dirinya sendiri fi dzati haqiqah, pada zat Tuhan yang Maha Esa. Yang demikian ini dapat kita pelajari dari sejarah-sejarah ulama kita yang terdahulu, seperti Imam Abu Yazid Al-Bustami dan yang lain. Seakan-akan tidak ada dalam zat itu, karena zat yang maha kekal abadi adalah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun zat yang lain ini seakan-akan tidak ada. Nah, begitulah secara hakikinya,
secara apa? Hakikinya. Faman la fana'a lahu la baqa'a lahu. Kalau orang yang tidak memfanakan dirinya, ya, la baqa'a lahu, maka dia tidak akan kekal. Tidak ada kekekalan baginya. Terus paman la fana'a lahu la baqa'a lahu. Maka barang siapa yang tidak memfanakan dirinya, maka tidak ada kekekalan baginya. Fayubna awalan fil ismi tuma fid dati. Kayak dipanakan pada awal mulanya di dalam isim, tuma nama, summa fid dati, kemudian di dalam zat. Fa bi qadril fana yakunul baqa, maka dengan seukuran fana tersebut akan baqa, akan kekal. Bi qadri sakri yakunu sahwi, maka dengan seukuran kemabukan fana tersebut, artinya tidak sadar dirinya ada, maka itu seolah-olah dia lupa pada dirinya sendiri. Wa salisuha aliful wahdah fala budda ayyakuna fardan li fardin. Maka bagi seorang murid itu hendaknya ia menyatukan diri, mentauhidkan fardan li fardin. Fardan li fardin, maksudnya fardan li fardin, ya dia semata-mata hidup untuk Allah Subhanahu wa taala. Terus Fayakunu lahu qasdun wahid, maka baginya seorang murid itu memiliki satu tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat ini fase seorang murid itu memiliki Allah secara pribadi lah. Wa mahabbatun wahidah, satu cinta hanya kepada Allah. Jadinya kadar cinta ini menunjukkan kadar cemburunya seseorang. Wa iradatun wahidah, satu kehendak. Jadi kehendak Tuhan itu kehendak dirinya juga. Jadinya dia tidak punya kehendak. Wa yakunu dzalika bi qalbin mufradin fihi tauhidun mujarradun. Yang demikian itu dapat diraih dengan hati yang mentauhidkan Tuhan, mujarrad, yang bertajrid, yang terlepas dari segala kebergantungan kecuali kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna as-samad itu ya. Allahus samad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Pada Allah kita sempat bergantung, bukan kepada makhluk. Minta tolonglah kepada Allah. Maksudnya begini, proses dijalankan, syariat dijalankan. Misalnya kita rusak ban sepeda motor kita, jangan antum berdoa di tengah jalan begini, ya Allah ini rusak sepeda motor saya, ini kompas sebentar. Ya nggak bisa lah, bawa dia di bengkel. Tapi jangan lupa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya itu diatur oleh Allah. Ada bengkel datang di depan kita tanpa kita sengaja, atau kita tidak ada uang kita, ada yang bantu kita, itu bantuan semua dari Allah Subhanahu wa taala. Paham atau tidak? Hah? Terus Wa rabi'uha, sama dengan sakit. Sakit enggak cukup antum berpangku tangan menunggu kesembuhan. Disuruh kita berobat. Syariat mengajarkan begitu. Ya. Disuruh kita berobat. Rasulullah suruh kita berobat. Apakah berobat pakai air, berobat pakai itu, berobat pakai jampi-jampian, ruqyah, atau pakai ayat Quran, atau pakai pil, pergi ke dokter. Tetapi jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesembuhan itu datang dari Allah, bukan datang dari pil, bukan datang dari dokter, bukan datang dari siapa-siapa. Ya. Sakit itu dari siapa? Sembuhan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala, semua dari Allah. Lanjut. Wa rabi'uha nunul ananiyah fala yazalu yazkurul isma hatta yakuna ainal musamma fayaqulu hina izin ana man ahwa wa man ahwa ana. Okay. Zakir fil mazkur
Fayagibu dzakir fil mazkur, maka dengan ucapan yang tadi ana man ahwa wa man ahwa ana itu menandakan bahwa orang yang zikir itu lebur pada zat yang ia ingat, Allah maksudnya. Jadinya tidak ada kata dia, yang ada kita, saya. Fala qad qala ghairu wahidin fi maqamil fana, maka sungguh telah berkata orang fi maqamil fana, pada orang yang berada dalam makom fana. Ana berkata tidak satu orang, ghairu wahid, bukan satu orang, banyak orang. Banyak Fi orang. maqamil fana, di saat dia berada dalam maqamul fana, dia mengatakan ana. Wa qala ahad fi maqamil baqa huwa, ya. Wa yuqalu al-awwal sadaqta wa ma kadzabta, wa yuqalu tsani ahsanta wa adabta, kama qala ba'dul arifin. Nah ini ya bagi orang yang paham ya paham. Cuma harus berhati-hati, jangan cepat mengkultuskan dirinya yang menyatu dengan Tuhan dan sebagainya. Nauzubillah. Karena Allah itu qiyamuhu binafsih, berdiri sendiri. Enggak bisa kita menyatu dengan Tuhan. Bagaimana makhluk bisa menyatu dengan zat yang maha khaliq, zat yang pencipta? Enggak bisa lah. Maka di dalam fikih itu ada istilahnya, oh itu hanya sekedar sangkaan, wahman. Itu sangkaan. Sangkaan siapa? Ya mungkin sangkaan ahli sufi, mungkin sangkaan seorang wali, atau mungkin sangkaan orang yang memang sudah menganggap dirinya suci dan sebagainya. Sangkaan. Nah, begitu. Jadi seperti itu. Karena ahli sufi itu kadang tinggi, Pak. Bahasanya tinggi. Cuma tidak luput daripada sangkaan. Bukan kita tidak yakin. Nah, ketika dia mengatakan saya sudah menyatu dengan Tuhan, sehingga oh ini siapa ini? Oh ini Allah, ini Allah, ini Allah. Semua ini Allah, ini Allah. Oh. Itu hanya sangka. Wahuna isyaratun ukhra, dan pada pembahasan ini ada isyarat yang lain juga. Fayushiru bidhammi ila dhammin nafsi. Maka ini menunjukkan kepada penyatuan diri, wakapiha, dan menahannya, anhuzuziha wa hawaha, dari kemauan dan hawa nafsunya. Jadi kita ini sering punya keinginan. Kalau kita terlalu banyak ingin, ada di sekalian, maka kita akan dipermainkan dengan. Kalau kita terlalu banyak keinginan, maka kita akan dipermainkan dengan keinginan kita itu. Sama seperti ingin punya baju banyak, dilihat postingan di Facebook, ada online di jilbab, mau beli itu, mau ganti yang lain, maka dia akan dipermainkan dengan kemauannya sendiri. Ya, maka seorang murid harus bisa menahan kemauannya. Harus bisa menahan kemauannya, apalagi kemauan-kemauan yang tidak berdasar, yang tidak ada manfaatnya. Ini numpuk sekali dari sana. Coba sini sebagian. 2 orang ini. Ada 1. 2. Ayo sana. Ya. Ayo. Jelaskan begitu, ayo. Bilijamil mujahadah wal mukhalafah fayartafi'u ila maqamil musyahad. Bijamil mujahadah. Saya menemukan 2 lokasi untuk mujabah di dekat Anda. Yang pertama ada pondok Al-Islam. Dikekang dengan kekangan. Mujahadah itu berusaha, ya. Berusaha sampai derajat kemuliaan itu dengan ibadah. Wal mukhalafah itu maksudnya dengan kita melawan apa yang menjadi kemauan nafsu kita itu. Mungkin bagi orang
Kalau mau dia pacaran. Kalau ada pemuda yang sudah akil baligh, apalagi sudah mahadah, dia bisa melawan dirinya tidak akan pacaran, berarti dia sudah berhasil. Berhasil 30%. Saya selama saya di Mahat, dia berhasil. Tinggal dia atur jadwal untuk belajar saja. Tutup diri daripada hal-hal yang kira-kira akan membuka pintu maksiat, membuka pintu malam sampai tengah malam. Ya kan? Tidak begitu? Nah, terus. Contoh-contoh yang telah disebut jadi yang telah kita pelajari awal dari perjalanan seorang murid itu adalah mujahadah wal mukabadah. Kemudian akhirnya itu musyahadah bidawami. Paman asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Nah, di sinilah dijelaskan hal-hal yang semacam itu. Bagaimana caranya? Ya dengan mengetahui tanda-tanda baris ropa, domah, wawu, alif dan nun. Ya. Wabil wawi ilal wuddi wal mahabbah. Dengan wawu ini dia akan naik derajatnya kepada kecintaan, kasih sayang. Fillah wa rasulihi, karena Allah dan Rasul. Terutama kecintaan kepada guru, kepada al-mafullah monasyekh. Saya menyangka orang-orang yang durhaka sekarang ini, yang keluar dari Nahdlatul Wathon ini, dia sudah enggak ada cintanya kepada monasyekh. Mungkin dicabut cintanya kepada monasyekh. Kalau dia bilang cinta kepada monasyekh, dia bohong itu. Ya, bohong dia. Kalau dia bilang cinta kepada monasyekh, setelah dia otak-atik wasiat-wasiat monasyekh, semua dia mau rubah, mahadnya dia mau rubah, semua mau dia rubah, nama madrasahnya dia mau rubah, organisasinya dia rubah, berarti dia bohong. Itu hanya dia mengaku-ngaku itu. Mungkin sudah dicabut cintanya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Palsu. Dan itu kan bahasa nama pulang monasyekh kan? Cinta palsu. Pernah dengar rekaman beliau itu cinta palsu itu? Hah? Gunawan? Hah? Ya arna cinta palsu bahasa nuana sahno. Nanti tidak rekaman itu. Saya cinta tiba madrasah NWD. Tapi dia tidak mau memperjuangkan NW, ia karena cinta palsu. Nah, seumpama itulah bahasa beliau itu. Nanti lihat di rekaman suara beliau. Ayo. Wabil wawi ilal wuddi wal mahabbati fillahi wa rasulihi wa syekh alladhi yuwassiluhu ila hadaratihi. Nah, jadi dia harus cinta kepada gurunya, yaitu guru yang menjadi wasilah dia menuju Allah Subhanahu wa taala. Dia harus cinta kepada gurunya. Wal ikhwani wa sa'iri ibadillah. Cinta kepada saudara-saudaranya dan cinta kepada seluruh hamba Allah. Kita di sini banyak teman-teman kita di sini janjian ini. Orang yang kita kenal dan kita kenal semuanya. Ya kita saling mencintai. Tanpa kita harus bertanya siapa nama Anda, dari mana Anda, dari mana asal usul Anda, dari bangsa apa, dari suku apa. Tidak perlu kita bilang begitu. Sudah, kalau dia itu memang orang yang beriman kepada Allah, orang yang bertakwa, orang yang rajin belajar misalnya, sudah kita mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Itu makna waw yang beliau maksudkan di sini. Lanjut. Fal mahabbatu aslu tariq wa biha yaqau sayru ila aini tahqiq. Fa idza wasala ahabbahu Allah fa kana sam'ahu wa basarahu wa kulliyatuhu liqawlihi
Fa idza ahbabtu kuntuhu. Ahbabtuhu. Kuntuhu. Wa iza ahbabtuhu kuntuhu. Ayah. Fa idza habbahu Allahu nada fis samawati fa yuhibbu ahlus sama thumma tanzilu mahabbatuhu ilal ard. Ini ada hadisnya ini. Ini sebenarnya hadis ini, tapi enggak disebut hadisnya di sini oleh beliau. Hadisnya di sini ada. Jadi jika seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah beritahukan kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, saya mencintai hamba saya ini. Maka cintailah dia." Malaikat Jibril lagi umumkan kepada semua malaikat, "Wahai para malaikat, Allah mencintai hambanya ini. Ya, maka cintailah dia." Lagi kecintaan itu diumumkan ke bumi, diturunkan ke bumi. Kemudian diberitahukan kepada seluruh hati makhluknya. Ya. Ditanamkan kecintaan di dalam hati makhluknya supaya mencintai orang yang Allah cintai. Maka jangan heran kalau misalnya seorang ulama besar kelas dunia seperti Al-Mafullah Mu'anasyah dicintai oleh semua orang, baik itu penawan maupun siapa saja. Maka sangat besar dosanya orang-orang durhaka kepada Mu'anasyah. Dia tidak tahu siapa Al-Mafullah Mu'anasyah. Kalaupun mungkin dulu dia tahu, sekarang dia sudah tidak tahu, mungkin sudah opa dia. Tahu apa? Opa. Ya. Sudah lupa diri. Terus كما في الحديث وسيأتي لفظه قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah pasti menjadikan bagi mereka itu udda. Apa itu udda? Kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulnya, kecintaan kepada orang-orang yang saleh, terutama kepada gurunya, kepada orang tuanya. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hayya. Doa. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربة لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل هلالا دائما وأخل أتقياء عولا نرضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل سوء وأكر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل واغفر استر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر لواء نهضة الوطن وبغضا دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانصر عنهم بالعشايا والبكار ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر لواء نهضة الوطن وبغضا دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانصر عنهم في العشايا والبكار ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر لواء نهضة واحفظنها دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانصر عنهم في العشايا والبكار وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر أمررت كفا سبهت فيها الحصى وأروت الجيش بماء ومعادي وعلى ذريتي وبطني وظاهري أمررت كفا سبهت فيها الحصى وأروت الجيش بماء هامير على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطني وظاهري أمررت كفا سبهت وأروت